Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Golden Cobra Wonosobo. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mendapatkan auranti dorsal polos. Ini adalah konten pesanan dari teman-teman karena banyak sekali yang penasaran dengan auranti dorsal polos. Nah, bagaimana caranya? Simak video ini. Buat kalian yang baru pertama masuk ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Nah, jadi karena sekarang lagi booming banget auranti dorsal polos, sebenarnya auranti dorsal polos itu bukan baru pertama ada, udah dari dulu ada, cuman kebetulan lagi musimnya sekarang dan orang-orang itu yang dicari sekarang dorsal polos. Orang sudah tidak memikirkan bar lagi, yang penting dorsal polos dan gondrong. Dan saya juga merasakan dampaknya karena kemarin saya sempat punya banyak sih, ada beberapa ekor dan itu langsung disikat orang dan harganya itu ya cukup lumayan lah. Jadi poin plus juga buat kita yang sedang memelihara auranti atau yang mau pelihara auranti. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan, nggak usah berlama-lama karena kalian juga kayaknya males kalau dengerin konten lama-lama ya. Jadi untuk mendapatkan auranti dorsal polos itu kita dari pemilihan bahan kita bisa melihat dari bercak ataupun corak batik di dorsal atas. Kita cari yang batik atau dorsal atasnya itu coraknya itu sedikit. Kalau saya biasanya mencari ikan dari seller-seller ya, seperti inilah, seperti yang sedang kalian lihat ini. Saya cari yang batiknya itu 1-2. Ini untuk ikan di bawah 10 cm ya. Karena memang saya progres ikan di bawah 10 cm. Jadi kalian cari yang titik-titiknya ini, yang hitam-hitam ini paling 2, jangan sampai 3 karena ini ikan di bawah 10 cm. Karena semakin banyak corak atau batik di dorsalnya itu juga bisa menentukan antara polos dan tidaknya. Kalau saya memang percaya bahwa kalau batiknya sedikit nanti di besarnya juga dominan ikan ini akan berbatik sedikit atau batik minim atau yang bisa dikatakan sebagai dorsal polos. Nah, setelah kalian mendapatkan bahan seperti ini, langsung lanjut ke progresnya. Kalau untuk progres sama sih seperti konten saya yang dulu, itu sama seperti kita menaikkan rim. Sebenarnya itu bukan rim ya. Saya itu menyebutkannya rim hanya sebagai ucapan mempermudah lah. Yang jelas kalau auranti itu sudah ngerim, itu biasanya ikan itu pertumbuhan dorsalnya itu sangat cepat, atau yang bisa dikatakan ikan itu potensi menjadi gondrong. Nah, jadi kalau untuk pakan sama ya seperti treatment yang kemarin, saya juga ikan-ikan saya pakai treatment yang kemarin semua. Kita pakai ulet Hongkong putih dan pelet premium maxi. Itu diberikan setiap hari pagi dan sore. Karena apa? Ini ikan sedang proses pertumbuhan, jangan sampai ikan merasa lapar. Karena takutnya kejadian seperti ikan-ikan saya dulu. Dulu saya progres auranti, sempat saya puasakan, bahkan saya kelupaan. Jadinya itu pertumbuhan tulang-tulangnya itu bengkok, tidak rapi lah, pokoknya yang jelas tidak rapi. Karena apa? Kalau kita tidak memberikan pakan, ya yang jelas pertumbuhannya itu terhambat. Jadi hindari mempuasakan ikan ketika kita sedang progres. Kecuali kita sedang progres warna, progres mental, ataupun progres yang lain. Kalau untuk progres pertumbuhan, mending dikasih pakan full nggak apa-apa. Kalau untuk takarannya, yang penting jangan sampai buncit banget. Karena kalau sampai buncit banget, ikan itu cenderung mager. Ya kita berikan porsi yang pas-pas saja, yang penting perutnya berisi, tidak sampai buncit. Nah, kalau untuk manfaat dari ulet Hongkong putih yang saya rasakan memang sangat cepat untuk menumbuhkan yang putih itu, atau pertumbuhan dorsalnya itu sangat cepat, atau yang bisa dikatakan juga rim putih itu. Itu kalau saya pakainya ulet Hongkong putih sama premium maxi. Nah, ketika ikan kalian sudah masuk ke 10 cm, jangan pakai ulet Hongkong lagi. Ini saya belajar dari teman-teman juga. Saya mengatakan seperti ini bukan hanya berdasarkan pengalaman saya. Jadi kata teman-teman juga, kalau sudah masuk 10 cm jangan terlalu banyak ulet Hongkongnya.
mending diselingin sama kodok. Tapi kodoknya ini kodok yang sudah kita bersihkan, bukan kodok bulat dimasukkan secara utuh. Kodok yang sudah kita bersihkan, tai-tai kodoknya sudah kita buang, lalu kita masukkan untuk memberikan pakan Channa auranti kesayangan kita. Nah, kalau untuk dorsal polos, sebenarnya dorsal polos itu genetik ya, kalau menurut saya, bukan hasil dari treatment. Kalaupun hasil dari treatment, kalau menurut saya paling 10% lah. 90%-nya lagi kembali ke genetiknya. Cuman mungkin orang-orang yang membuat tutorial, orang-orang yang berkata kepada saya bahwa dengan pakan A, pakan B bisa membuat ikan itu berdorsal polos, kemungkinan mereka sedang hoki saja, karena nggak semua ikan bisa seperti itu padahal pakannya sama. Cuman kebetulan ikan saya itu cenderung naiknya itu ke dorsal polos. Padahal saya bahan itu bukan cuma 1-2 ekor saja, saya bahan banyak. Ini saya sepil juga. Ini saya bahannya seperti ini ya. Ini ikan baru 5-6 cm. Dorsalnya itu batiknya cuma ada 2 titik. Dan pertumbuhan rimnya itu bisa kalian lihat, ini sangat solid, ini rimnya sangat tebal, menandakan ini pertumbuhan tulang dorsal itu sangat cepat. Ini juga ada sebelahnya, ini ikan 7-8 sentian, barnya simet, warnanya juga oke. Ini juga ngerim putih, pertumbuhan dorsal juga kelihatan cepat. Kalau dilihat dari segi batiknya, ini juga batiknya minim, kemungkinan ini juga akan menjadi ikan dengan dorsal polos, karena saya lihat dari lem di atas batik itu sudah benar-benar tipis. Jadi saya ya menganggap bahwa ini bisa menjadi auranti dorsal polos. Kalian yang penasaran atau pengen memelihara ikan yang seperti itu ya bisa ikuti cara saya tadi, dari pemilihan bahan, dari cara perawatan, atau kalian yang mau beli jadi ya silahkan, saya juga ada gitu. Nah, kemarin sempet rame juga di kolom komentar saya, katanya ikan yang dorsal polos ngerim atau ikan-ikan gondrong hanya ada di daerah dingin katanya. Nah, ini mau saya luruskan dulu. Saya itu dapat kabar dari Bekasi karena saya juga ngirim bahan ke sana. Ternyata di sana itu bisa kok ngerim dorsal polos, itu bisa. Di daerah Riau, daerah Palembang bisa. Saya juga heran. Ini orang ambil ilmunya dari mana, atau sekedar penasaran iseng pingin komen atau gimana. Cuman ya harus kita luruskan bahwa di tempat panas pun bisa. Riau itu panasnya kayak apa sih, hampir 30-33 kan di sana juga. Palembang juga panas, Bekasi juga termasuknya panas, itu dekat-dekat Jakarta, tapi ternyata di sana juga bisa mencetak auranti rim putih dorsal polos. Jadi semua itu bukan tergantung dari suhu, dari tempat, wilayah, itu bukan. Yang jelas kita dapat hoki dan kita merawat ikan dengan sepenuh hati. Kalau kita merawat ikan dengan asal-asalan, ikan sampai kurus, hanya terlihat kepalanya doang, ya mustahil ikan itu bisa menjadi ikan yang bagus. Jadi buat kalian kalau mau pelihara ikan apapun, mau auranti, mau limbata, kita perhatikan dari pola pakan, kita perhatikan airnya, kita atur jadwal lampunya, kita juga harus memperhatikan pelet mana sih yang berguna untuk ikan kita. Jangan asal-asal beli pelet, hanya mengikuti dari orang-orang pakai pelet ini bagus, ternyata hasilnya biasa saja. Kita harus menentukan mana sih yang tepat untuk ikan kesayangan kita, supaya ikan yang kita rawat itu akan menjadi ikan yang terbaik versi kita dan versi juri yang jelas. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Kalau ada salah-salah kata langsung dikoreksi. Saya nggak mau berdebat, langsung dikoreksi saja. Bang, kamu salah, harusnya seperti ini. Itu saya lebih respect, karena banyak sekali komentar di kolom komentar saya yang kemarin itu, orang itu saling caci maki. Bukan mencaci maki saya sebenarnya, cuman di dalam komentar itu orang itu saling bercaci maki, dan saya tidak suka seperti itu. Kalau kalian pengen koreksi kata-kata orang, tulisan orang,